Halo kelas 4, ya kita kembali lagi belajar tematik ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar tentang bagian dan fungsi tubuh hewan part yang kedua. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu mau mengajak kalian untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira apa ya ciri-ciri hewan darat? Ya, semoga kalian masih ingat ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hewan darat. Nah, kira-kira apa ciri-ciri hewan darat? Ya, benar sekali. Ciri-ciri hewan darat dia bernafas dengan paru-paru, bergerak dengan kaki, ya, dan masih banyak sekali ciri-ciri hewan yang lainnya. Nah, kita juga sudah melihat bagian tubuh pada hewan darat. Ya, ada banyak sekali contoh yang sudah kita lihat kemarin. Nah, kira-kira di tubuh sapi, ya, di hewan sapi ada apa saja ya bagian-bagiannya? Ya, benar sekali. Bagian-bagian tubuh sapi ada mata, ada tandung, telinga, ekor, ada badan, kaki, mulut, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melihat, kita sudah tahu bagian-bagian tubuh pada sapi, kira-kira fungsi bagian tubuh tersebut apa ya? Fungsi misalnya mata pada sapi itu apa? Ya, benar sekali. Mata berfungsi untuk melihat, sedangkan hidung berfungsi untuk mencium bau. Tanduk digunakan sapi untuk melindungi dirinya dari serangan musuh, seperti itu ya. Dan ada juga ekor yang berfungsi untuk mengusir lalat, mengusir hewan-hewan yang mengganggu badan sapi tersebut. Ya, semoga dengan pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kalian untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hal yang baru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya pada hewan yang dapat terbang. Ya, hewan darat itu bukan hanya yang berjalan saja di atas tanah, tapi hewan darat juga ada yang bisa terbang. Nah, ini kita akan pelajari hari ini. Semoga anak-anak semua bisa memperhatikan dengan baik. Siapkan alat tulismu, siapkan bukumu, pulpenmu untuk mencatat semua materi yang yang akan dipelajari hari ini. Oke? Nah, kira-kira apa saja ya bagian tubuh pada hewan yang bisa terbang? Apakah sama dengan bagian tubuh hewan darat pada umumnya? Apakah hewan yang bisa terbang itu mempunyai bagian tubuh yang sama dengan sapi? Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita perhatikan setiap penjelasan yang akan kalian dengarkan hari ini. Oke, sekarang kita akan memperhatikan ciri-ciri hewan yang bisa terbang. Kira-kira apa saja ya? Apakah sama dengan ciri-ciri hewan darat yang kemarin kita sudah pelajari? Ya, yang pertama, ciri-ciri hewan yang bisa terbang adalah bernafas dengan paru-paru. Ya, kebanyakan hewan yang tinggal di darat itu bernafas dengan menggunakan paru-paru ya. Nah, selanjutnya hewan yang bisa terbang ini juga mempunyai sayap. Ya, ini pasti dia mempunyai sayap. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki pundi-pundi udara. Nah, ini adalah kosakata yang baru juga untuk kalian ya, pundi-pundi udara. Apa itu? Nah, pundi-pundi udara adalah tempat untuk menyimpan udara saat terbang. Jadi, meskipun burung itu bernafas dengan menggunakan paru-paru, tapi pada saat dia tidak terbang, dia akan menyimpan udaranya itu di dalam pundi-pundi udara. Jadi, ketika burung itu terbang, burung masih bisa bernafas ya pada saat terbang. Nah, karena udara tersebut disimpan burung di dalam pundi-pundi udara. Ya, selanjutnya hewan yang bisa terbang itu juga berkembang biak dengan bertelur. Ya, kita sudah pernah belajar tentang perkembangbiakan ya. Ya, jadi kata lainnya burung itu beranak ya, mempunyai anak dengan cara bertelur.
Nah, sekarang kita akan melihat bagian tubuh pada burung. Ya, ada apa saja ya? Ya, apa ini namanya? Ya, benar sekali. Ini namanya adalah mata. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya gambar yang Ibu lingkari yang kedua. Ini apa namanya? Ya, benar sekali. Benar sekali. Ini adalah paruh. Ya, selanjutnya apakah ini? Ya, ini adalah sayap. Ya, nah selanjutnya ini apa? Ya, benar. Ini adalah ekor. Kalau yang ini kira-kira apa? Ya, ini adalah gambar kaki. Nah, yang terakhir, apa ini namanya? Bukan yang warna hijau ya. Ya, ini adalah namanya cakar. Ya, oke. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu gambar dari bagian tubuh pada burung ya, supaya kita bisa melanjutkan penjelasan kita ya. Ya, di burung ya, di bagian tubuh burung itu ada mata, ada sayap, ada ekor, ada paruh, kaki dan juga cakar. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke, kita sudah melihat bagian-bagian tubuh pada burung. Nah, setelah itu kita akan melihat kembali bagian tubuh beserta dengan fungsinya. Ya, oke. Ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar mata. Nah, kira-kira fungsi mata itu apa ya? Ya, fungsi mata itu sama dengan mata yang kita punya sekarang ya. Fungsi mata pada burung itu adalah untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar burung ya. Oke, selanjutnya apa ini? Ya, yang gambar yang warnanya kuning ya, yang panjang sekali. Ya, benar sekali. Ini adalah paruh ya. Paruh itu digunakan burung untuk mengambil makanan. Ya, jadi burung itu mengambil makanannya bukan dengan menggunakan sayap, bukan dengan menggunakan kaki, tapi dia menggunakan paruhnya. Ya, oke. Nah, ternyata paruh burung itu punya beberapa jenis. Ya, nah yang pertama, ya kita akan lihat sama-sama. Kalau kalian tahu burung pipit. Ya, ini gambar burung pipit. Kira-kira bentuk paruhnya seperti apa? Ya, seperti yang ada di gambar. Ya, kita bisa lihat, oh Bu, paruhnya itu kecil. Ya, paruhnya itu tajam seperti itu. Ya, benar. Paruh yang dimiliki burung pipit yaitu paruh yang pendek dan juga kuat. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memakan makanan yang biji-bijian. Ya, jadi semua burung yang makan biji-bijian pasti mempunyai paruh seperti burung pipit ini, pendek dan juga kuat. Ya, apakah semua burung itu mempunyai paruh seperti burung pipit? Tentu saja tidak, ya. Setiap burung pasti punya bentuk paruh yang berbeda-beda, ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, ya. Ya, kita semua tahu ini adalah gambar burung elang, benar sekali. Ya, coba kalian perhatikan gambar paruh burung elang ini. Ya, pasti ada yang menjawab, Bu, burung elang paruhnya ada bengkok sedikit di depannya, seperti itu. Nah, kenapa kira-kira? Ya, kita lihat dulu. Benar sekali, ya, seperti yang kalian lihat. Burung elang memiliki paruh yang kuat, tajam, dan juga melengkung bagian ujungnya. Nah, kira-kira kenapa kok bisa burung elang mempunyai paruh demikian? Ya, karena burung elang itu memakan daging. Ya, good sekali. Jadi, ketika saat burung itu makan, ya, ketika burung itu makan daging, pasti burung itu punya paruh yang seperti burung elang ini. Ya, jadi kita sudah melihat ya dua contoh, tidak semua burung itu memiliki paruh yang sama. Tuhan sudah kasih paruh yang berbeda-beda di setiap burung. Kenapa? Karena Tuhan tahu, oh burung elang ini makanannya daging, oh burung pipit makanannya biji, burung dara makanannya biji, seperti itu. Jadi Tuhan berikan bagian tubuh yang cocok untuk
burung tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi Tuhan itu sungguh luar biasa ya, sudah memelihara kita ya, bahkan Dia memberikan apapun yang dibutuhkan makhluk hidupnya ya, seperti burung yang sedang kita pelajari ya. Tuhan kasih paruh yang berbeda-beda. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Kita melihat fungsi bagian tubuh burung yang lainnya ya. Ya, coba lihat di sini. Ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar sayap. Nah, kira-kira sayap pada burung itu digunakan untuk apa? Ya, benar. Sayap digunakan untuk terbang ya, atau untuk bergerak ya. Burung bergerak dengan dia terbang ya, terbang dengan cara dikepakkan. Apa itu Bu dikepakkan? Dikepak ya, jadi sayapnya itu naik turun ya, ke atas ke bawah supaya dia bisa terbang. Kalau masih tidak tahu, coba perhatikan burung pada saat terbang. Ketika dia menggerakkan sayap itu namanya adalah dikepakkan ya. Oke. Nah, selanjutnya bagian tubuh yang lain. Coba perhatikan, ini kira-kira gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar ekor, ya, ekor burung. Nah, kira-kira apa fungsi dari ekor ini? Apakah hanya untuk hiasan saja? Apakah cuma untuk supaya burung itu terlihat indah? Tentu saja tidak, ya. Ekor burung juga memiliki fungsinya. Fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan saat burung terbang. Ya, jadi ketika burung terbang, kenapa dia tidak jatuh? Kenapa dia tidak miring kanan kiri? Karena dia punya ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangannya. Ya, sampai di sini jelas ya? Oke, yang selanjutnya, fungsi bagian tubuh burung. Ya, kira-kira ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar kaki ya, atau kalau bagian ujungnya kita sebut dengan cakar. Ya. Nah, kira-kira apa fungsi cakar? Ya, fungsi cakar itu untuk mencekram mangsa. Ya, mengambil mangsanya, mengambil apapun yang menjadi makanannya. Ya, mencengkram. Ya. Setelah itu, selain mencekram mangsanya, fungsi cakar itu juga berguna untuk bertengger di dahan pohon. Bertengger itu maksudnya berdiri di atas pohon. Ya. Kenapa burung itu tidak jatuh ketika berdiri di atas pohon? Karena dia punya cakar itu menggenggam erat dahan pohon, batang pohon, sehingga burung itu bisa berdiri di atas pohon seperti itu ya. Nah, sampai di sini jelas. Semoga setiap penjelasan yang sudah dijelaskan itu bisa membantu kalian untuk memahami setiap materi yang kita pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan kalian langsung tanyakan kepada ibu ya. Silakan tanyakan di Google Classroom ya, supaya bisa langsung dijawab. Oke? Nah, setelah mendengarkan setiap penjelasannya, sekarang waktunya latihan. Ya. Nah, apa yang akan kita kerjakan sekarang? Yuk, kita sama-sama membuka buku paket tematik tema 3. Ya, yuk sama-sama kita buka halaman 66 sampai dengan 67. Ya, silahkan dibuka bukunya. Buku tematik tema 3 halaman 66 dan juga 67. Jika sudah dapat, ya silahkan kalian melihat di halaman 66, di situ ada tabel. Ya, di bagian ayo berdiskusi. Di situ ada tabel bagian tubuh. Ya, silahkan kalian kerjakan tabel tersebut, tapi ingat, kerjakan harus di buku tulis tematik. Jadi kalian cukup menyalin tabel tersebut di buku tulismu. Ya, burungnya tidak perlu digambar. Yang kamu buat, yang kamu gambar hanya tabelnya saja.
Ya. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu Devi jelaskan, silakan tanpa melihat buku atau tanpa mendengar kembali video ini, silakan kalian kerjakan di halaman 66 dalam tabel di buku tulis kalian masing-masing. Tuliskan fungsi paruh. Ya, buat saja di dalam tabel supaya lebih mudah. Ya, nah kalau tabelnya sudah selesai, semua 5 fungsi bagian tubuh itu sudah dikerjakan, silakan kalian melihat di halaman 67, ya di bagian atas. Nah di bagian atas itu ada kotak kosong, ya. Nah Ibu mau kalian menjawab pertanyaan ini. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, silakan kalian baca dulu teks yang ada di halaman 66 yang bagian atas. Ya, di bagian atas itu ada bacaan. Silakan kalian baca terlebih dahulu, baca ulang-ulang. Kalau sudah selesai, silakan kalian kerjakan yang di halaman 67. Silakan tuliskan di bawah tabel yang kalian tulis di buku tulis tematik. Sampai di sini jelas ya tugasnya. Jadi tugas kalian ada 2. Yang pertama, mengisi tabel fungsi bagian tubuh hewan. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan di halaman 67. Oke, Ibu harap semuanya sudah jelas ya. Kalau belum jelas, silahkan tanyakan kembali ke Ibu ya di Google Classroom. Oke, sampai di sini dulu. Silakan mengerjakan ya. Dengarkan setiap instruksi yang Ibu berikan mengenai latihan ini ya. Oke, selamat mengerjakan kelas 4.